Halo guys, kali ini kita akan membuat geodatabase dengan menggunakan ArchMap. Yang pertama yaitu buka aplikasi ArchMap, kemudian ke Arch Catalog, dan kemudian kita membuat folder baru di mana geodatabase yang akan kita buat. Dengan cara klik kanan pada Home, kemudian klik New, dan kemudian New Folder. Kemudian buatlah nama folder yang akan kamu buat. Dan di sini saya akan membuat nama foldernya yaitu SIG Basic Data Practicum. Setelah itu tekan enter. Maka akan muncul folder kamu di sana. Setelah membuat geodata, setelah membuat folder, kemudian kita akan membuat personal geodatabase dengan cara klik kanan pada folder, kemudian klik personal geodatabase. Dan di sini saya membuat namanya dengan nama DIY. Maka akan muncul personal geodatabase kamu yaitu dengan nama DI. Setelah itu kita akan membuat geodataset dari personal geodatabase yang telah kita buat dengan cara klik kanan pada personal geodatabase, kemudian klik new, kemudian pilih feature dataset. Kemudian setelah itu berikan nama pada dataset yang akan kamu buat. Dan di sini saya membuat nama geodatasetnya dengan IG dasar. Kemudian tentukan koordinat sistem yang kita gunakan. Yaitu di sini saya menggunakan koordinat sistem WGS 1984 UTM Zone 49S. Dimana kamu dapat melihatnya pada video ini. Kemudian setelah itu tentukan koordinatnya kembali yaitu dengan vertikal koordinat sistemnya. Kemudian pilih yang ellipse, kemudian setelah itu pilih yang word, kemudian pilih WGS 1984. Kemudian klik next. Maka akan muncul geodataset kamu. Kemudian buatlah kembali geodataset dengan nama IG tematik. Caranya dengan cara yang sama seperti kamu membuat geodataset pada IG dasar tadi. Maka akan muncul kedua geodataset yang telah kamu buat. Kemudian kita membuat feature class-nya dengan cara klik kanan pada geodataset, kemudian klik new, dan kemudian feature class. Buatlah feature class pada kelas-kelas yang telah ditentukan. Sama halnya pada IG tematik nantinya, kamu juga akan menentukan atau membuat feature class dari masing-masing geodataset. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tipe-tipe setiap feature class-nya.
Jangan lupa juga kamu mengisi setiap field name dari setiap feature class-nya ya. Perhatikan juga data type-nya seperti apa, kemudian klik finish untuk mengakhirinya. Setelah selesai feature kelasnya 1, kembali kamu ulangi dengan cara yang sama dengan uh, feature kelasnya masing-masing, baik pada IG dasar maupun pada IG tematik. Setelah semua gather set selesai, maka klik kanan pada
personal geodatabase, kemudian klik properties. Di sini kita akan menentukan domain-domain dari geodata geodata feature kelasnya masing-masing, di mana ada kemiringan lereng dan lain sebagainya. Kamu dapat mengetiknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk membuat kode pada setiap domain.
Setelah selesai, kamu dapat menyimpannya dengan cara klik menu file, kemudian kamu klik save. Maka geodatabase kamu akan tersimpan. Kemudian kita lanjut dengan georeferencing. Dengan cara yang pertama klik add data, kemudian kamu klik peta yang telah kamu download sebelumnya, lalu tekan OK. Maka akan muncul peta yang telah kamu download sebelumnya. Karena peta yang kamu download belum memiliki koordinat yang tepat, maka kamu harus membuat koordinatnya dengan cara double klik pada layers. Kemudian pilihlah koordinat sistem yang akan kamu gunakan, dan di sini saya menggunakan koordinat sistem UTM dengan WGS 1984 zona 49. Dapat dilihat pada video ini. Kemudian kamu klik OK. Maka secara otomatis koordinat sistem kamu akan menjadi meters, bukan lagi unknown. Kamu dapat melihatnya pada layar sebelah kanan di bawah. Kemudian kita akan membuat control point pada peta. Kemudian kamu dapat menzoom yang ada tanda plusnya. Kemudian kamu klik pada pilihan control panel. Maka kamu buat letakkan dengan di titik yang tengah, tepat pada tengah-tengahnya. Setelah itu, setelah kamu buat pada titiknya, kemudian kamu klik kanan dan tentukan titik X dan Y-nya. Perhatikan titik X dan Y yang mana bagian atas merupakan titik X dan bagian kiri merupakan titik Y. Lakukan hal yang sama pada 4 control point, karena dalam membuat georeferencing minimal control point adalah 4. Setelah kamu membuat keempat kontrol panelnya atau control point-nya, kamu dapat melihatnya dengan cara mengklik icon view link pada tabel referencing. Pastikan hasilnya adalah 0.
Setelah selesai membuat keempat kontrol panelnya, kemudian kamu dapat mengupdate georeferencing yang telah kamu buat agar peta kamu tergeoreferencing dengan cara mengklik georeferencing, kemudian update georeferencing, dan kemudian kamu dapat menyelesaikannya. Setelah di georeferencing, maka kita akan mendigitasi peta dengan cara mengklik kanan pada file di mana akan kita buat save filenya, di mana di sini yang saya buat adalah file zip. Kemudian saya klik kanan, kemudian salah pilih save file, dan saya tentukan nama beserta feature tipnya. Tidak lupa pula dengan menentukan koordinatnya seperti koordinat yang sebelum-sebelumnya, yaitu WGS 1984 UTM zone 49. Setelah save file selesai, kemudian kita akan melihat atribut tabelnya dengan cara klik kanan pada administrasi DIY. Kemudian kita dapat mengklik atribut table dan kita dapat melihat atribut tabelnya. Setelah atribut table muncul, maka kita akan menambahi fieldnya dengan cara mengklik table option, klik kanan, kemudian add field, dan kemudian kita buat field namanya dengan nama keterangan, kemudian oke. Setelah itu kita akan memulai digitasi. Kemudian klik editor dan mulai start editing. Kemudian klik administrasi DIY, maka akan muncul create feature administrasi DIY. Kemudian klik create feature administrasi DIY dan kemudian pilih construction tools-nya dengan construction tools polygon. Kemudian kamu dapat melakukan digitasi mulai dari ujung peta dan berakhir di ujung peta itu pula. Kamu dapat memperbesarnya dengan pada ikon skala.
Saat mengakhiri digitasi provinsinya, maka kamu klik kanan pada titik terakhir dan kemudian pilih Finish Sketch. Dengan demikian, kamu dapat melihat perubahan pada peta yang telah kamu digitasi sebelumnya. Kemudian, simpan, edit, dan stop editing. Untuk langkah selanjutnya, kamu dapat memilah setiap kabupaten yang ada pada peta tersebut. Jangan lupa terlebih dahulu kamu ubah warna pada administrasi DIY dengan nama atau dengan warna Hello agar kamu dapat melihat garis-garis pada batas-batas setiap kabupaten. Kemudian selanjutnya kita akan memilah-milah setiap kabupaten yaitu dengan cara klik editor, kemudian start editing, dan kemudian kliklah cut polygon tools. Kamu dapat memulainya dengan pada batas administrasi dan diakhiri dengan batas administrasi sesuai dengan batas-batas setiap kabupaten pada peta yang telah tersedia. Semakin banyak titik yang kamu buat, maka semakin jeli atau semakin teliti peta kamu. Lakukanlah hal yang sama dengan semua batas-batas peta yang ada pada peta daerah administrasi Yogyakarta.
Setelah semua selesai, kemudian kamu add data, kemudian kamu pilih data-data yang berada pada geodataset yang telah kamu buat, yang mana kamu akan memasukkan feature kelasnya. Lakukanlah hal ini satu persatu dan add datanya. Kemudian pilihlah bentuk jalannya, seberapa tebal jalan yang akan dibuat beserta warnanya. Lakukan hal yang sama dengan jaringan sungai dan kabupaten. Setelah selesai membagi kabupaten, maka kamu buat juga pada layer jalan. Maka kamu akan menandai setiap jalan yang berwarna merah dan ungu pada peta sesuai dengan warna yang telah tadi kamu buat. Setelah selesai, kamu dapat melihat jalan-jalan yang telah kamu buat tadi dengan cara menonaktifkan centang pada peta administrasi DIY yang paling bawah. Setelah jalan selesai dan kamu menyimpannya, lakukan yang hal sama pada jaringan sungai.
kamu dapat melihatnya pada peta-peta sebelumnya, letak-letak sungai yang akan kamu buat. Caranya sama seperti mendigitasi tadi, seperti jalan-jalan. Setelah sungai selesai, lakukan hal yang sama pada nama kabupaten. Letakkanlah setiap titik pada ibu kota kabupaten pada setiap peta. Pada peta ini akan ditunjukkan dengan huruf S. Maka kamu letakkan titik-titik tersebut pada huruf S tersebut sebagai ibu kota kabupaten. Setelah semua selesai, kamu akan mewarnai setiap peta dengan warna berbeda. Caranya yaitu dengan double klik pada administrasi DIY, kemudian pilih simbol, kemudian kamu pilih kategoris, jangan lupa value field-nya dengan keterangan, kemudian klik add or value. Maka kamu akan melihat perbedaan pada peta kamu, kemudian kamu klik OK. Nah, kamu dapat melihat perbedaan peta-peta tadi dengan warna-warna yang berbeda pada setiap kabupaten. Kemudian selanjutnya kita akan melayout peta, yaitu dengan cara yang pertama yaitu menonaktifkan centang pada peta administrasi DIY. Nah, dengan menonaktifkan setiap centang itu kamu dapat melihat hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya pada saat digitasi. Setelah selesai, kamu menonaktifkan centang pada peta administrasi DIY, kemudian akan kita lanjut dengan mengklik menu file, kemudian
kita memilih Page and Private Setup, maka akan muncul Page and Setup-nya. Kemudian namanya kamu ubah menjadi Microsoft Print to PDF dengan size A3, kemudian dengan orientasi landscape, kemudian kamu klik OK. Setelah selesai, kemudian klik menu view dan kemudian klik layout view. Setelah itu, kamu akan melihat perbedaan peta kamu dan kamu dapat mengatur peta kamu. Jangan lupa sisakan untuk sisi sebelah kanan sedikit untuk tempat legenda, judul peta, dan lain sebagainya. Gunakan zoom in untuk memperbesar peta kamu. Setelah selesai, kemudian klik kanan pada peta, kemudian klik properties. Maka akan muncul frame propertiesnya, maka kamu pilih grid dan kemudian kamu pilih new grid dan pilihlah measure grid. Kemudian klik next, next, next hingga finish. Kemudian pilihlah properties,
kemudian kamu ganti X dan Y menjadi 25.000. Hanya pada X dan Y yang di atas, bukan yang di bawah. Setelah selesai, kamu mengklik OK. Setelah selesai, kemudian kamu pilihlah model builders untuk menampilkan tampilan drawnya agar kita dapat mengedit. Sebelumnya kamu dapat lebih dulu membuat berapa skala yang akan kamu buat dengan mengaturnya pada form skala, kemudian kamu klik enter. Setelah itu kemudian klik menu insert dan kemudian pilih scale text. Maka kamu pilih scale text yang mana yang akan kamu buat untuk bentukan dari skalanya. Di sini saya akan memilih yang pertama dan kemudian kamu dapat memperbesarnya. Setelah itu, kemudian kamu pilih menu teks, kamu tulislah skala agar terlihat berapa skala yang kamu gunakan pada peta tersebut. Aturlah besar dan ukuran dari tulisan skala dan skalanya atur di tempat yang tepat, beserta jenis tulisan dan size dari tulisannya. Kemudian klik lagi menu teksnya untuk membuat judul dari peta yang kita buat. Dan di sini saya membuat dengan peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta. Aturlah juga posisi dari teks judul ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau sebagaimana rupanya.
Setelah selesai, maka kita akan buat scale bar-nya dengan menu insert, kemudian pilih scale bar, dan kemudian pilih scale bar yang mana yang akan kita buat, dan saya di sini membuat alternatif scale bar pertama. Dan kemudian saya atur di mana tempatnya, dan setelah itu karena satuannya di sini adalah miles, maka saya ganti ke kilometer dengan mendouble klik pada tulisan miles dan menentukan satuan yang saya buat, yaitu dengan satuan kilometer dan kemudian pada label km, dan kemudian saya klik OK. Setelah selesai, maka akan membuat arah mata anginnya dengan cara mengklik lagi menu insert, kemudian memilih north arrow. Kemudian kamu dapat memilih bagaimana arah mata angin yang akan kamu buat. Kemudian letakkanlah pada sisi kotak pada peta. Atur besar arah mata angin. Setelah selesai, maka kita akan membuat legenda dengan cara klik menu insert, kemudian pilih legend, kemudian klik next, dan pada nama legend kita ubah menjadi nama legenda. Kemudian setelah itu kita next, dan kemudian kita next hingga akhirnya finish. Kamu juga dapat menentukan bentukannya tebal, miring, underline, dan lain sebagainya. Maka akan otomatis keluar legenda pada peta kamu. Setelah legenda keluar, maka akan kita atur karena ada beberapa yang harus kita hapus. Maka kita klik kanan pada legenda, kemudian kita pilih connect to graphic. Kemudian ketika kita akan menghapus file-file yang tidak penting, kemudian kita klik kanan dan kita pilih ungroup. Maka melalui ungroup ini kita dapat menghapus mana-mana bagian dari legenda yang tidak perlu, dan kemudian kita mengaturnya sesuai dengan baris masing-masing. Setelah legenda, kemudian kita akan menamai setiap kabupaten dengan mengklik menu teks dan
mengetikkan nama-nama kabupaten pada setiap titik-titik yang telah kita tentukan tadi. Atur bagaimana jenis tulisan dan besar tulisan yang akan kita buat atau yang akan kamu buat. Kemudian kita akan membuat insert peta dengan cara mengklik insert, kemudian mengklik new data frame atau add data frame. Kemudian pada new data frame kita klik kanan dan kita pilih add data, kemudian kita pilih save file dari insert yang telah atau yang sebelumnya telah kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita klik add untuk menambahkannya. Setelah tertambahkan, kamu dapat mengatur besar kecil dari insert peta yang telah tersedia. Insert peta yang ditampilkan memiliki warna yang sama seluruhnya, maka untuk itu kita merubahnya dengan mendouble klik pada batas kabupaten, kemudian kita pilih simbol dan kemudian kategoris dan pilihlah value fieldnya dengan provinsi, dan kemudian kamu bloklah setiap provinsi di luar daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah itu kamu klik kanan dan kamu klik properties for selected symbol. Pilihlah warna yang akan kamu gunakan, terserah atau bebas. Kemudian setelah itu kamu klik OK dan kamu akan melihat perbedaannya bagaimana. Nah, dengan demikian peta yang kamu buat sudah selesai. Kemudian kamu harus menyimpannya dengan klik menu file, kemudian save. Dan untuk hasilnya, kamu akan memilih menu file, kemudian kamu pilih export map, kemudian pilihlah jenis peta bagaimana yang akan kamu buat, baik dalam bentuk JPG atau PDF dan lain sebagainya, kemudian kamu save. Tara, ini adalah peta yang kamu buat, dan kemudian selanjutnya ini ada peta yang telah saya tambahi untuk keterangannya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di kemudian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Bye-bye.